Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Dukun Santet Kirim Ular ke Kiai Buta, tapi malah balik menyerang dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Nama saya Raka. Saya pernah tinggal di sebuah desa kecil di Kabupaten Magelang, tepatnya saat saya mondok dan ikut membantu seorang kiai tua bernama Kiai Anwar. Beliau sosok yang sangat disegani, meskipun kondisinya sudah buta sejak beberapa tahun terakhir. Tapi jangan salah, meski tak bisa melihat, Kiai Anwar dikenal masih tajam dalam merasakan hal-hal gaib. Rumah beliau sederhana, terletak agak masuk ke belakang desa, dekat kebun bambu dan sungai kecil, tempat yang sering dianggap angker oleh warga. Ada satu orang di desa itu yang tidak pernah akur dengan Kiai, Mbah Karto, seorang dukun tua yang terkenal dengan jasa santet dan penglaris. Banyak yang bilang sejak Kiai Anwar makin didatangi warga untuk minta nasihat dan doa, pengaruh Mbah Karto meredup. Sejak itu, muncul rasa benci yang nggak bisa disembunyikan. Malam itu, sekitar jam 2, saya kebangun karena dengar suara aneh di dekat sajadah Kiai. Awalnya saya pikir tikus, tapi begitu saya dekati, jantung saya langsung nyaris berhenti. Seekor ular hitam besar melingkar tepat di bawah sajadah yang biasa dipakai Kiai salat. Saya mau lari, tapi kaki saya lemas. Saya cuma bisa berdiri kaku di pojok serambi. Tiba-tiba, Kiai Anwar keluar dari kamarnya, berjalan pelan sambil menunduk. Dia menghampiri sajadah itu dan berkata dengan suara tenang, "Diam saja Raka, jangan panik." Saya menuruti, walau tubuh saya gemetar. Kiai lalu duduk di depan ular itu, membuka surbannya, dan mulai melantunkan ayat-ayat yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Suara beliau tenang, tapi penuh wibawa. Ular itu awalnya menggeliat-geliat, seperti kepanasan. Lalu tiba-tiba, tanpa disentuh siapapun, ular itu melata keluar rumah dan hilang ke arah sungai. Saya masih tidak percaya dengan apa yang baru saya lihat, tapi Kiai Anwar hanya menghela napas dan kembali ke dalam rumah, seolah itu hal biasa. Pagi harinya kabar menyebar dengan cepat di desa. Mbah Karto ditemukan tak sadarkan diri di depan rumahnya. Tubuhnya penuh luka seperti bekas gigitan binatang. Fire. Sejak kejadian ular itu, saya mulai merasakan suasana rumah Kiai Anwar berubah. Bukan karena hal mistis, tapi lebih ke perasaan gelisah yang susah dijelaskan. Tiap malam, suara-suara aneh sering terdengar dari arah kebun bambu. Kiai Anwar tetap tenang, tapi saya tahu dari raut wajahnya. Ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Pagi itu, saya sedang membersihkan pekarangan ketika seorang tamu datang. Namanya Pak Narto, seorang mantan kepala dusun yang sudah pensiun. Ia membawa kabar yang membuat saya terdiam. "Raka, kamu tahu nggak kenapa Mbah Karto bisa segitu bencinya sama Kiai Anwar?" Saya menggeleng pelan. Pak Narto menghela napas panjang, lalu duduk di kursi bambu depan rumah Kiai. Dulu waktu Kiai Anwar masih muda, dia dan Mbah Karto itu sahabat seperguruan. Mereka belajar ilmu spiritual di tempat yang sama, tapi beda jalur. Kiai milih jalan agama, sedang Karto ambil jalan kebatinan yang condong ke ilmu hitam. Saya mulai paham. Tapi belum sempat bertanya lebih lanjut, Pak Narto melanjutkan dengan suara pelan. Masalahnya muncul ketika salah satu murid perempuan di padepokan mereka kesurupan. Waktu itu Kiai Anwar yang berhasil nyembuhkan. Sejak saat itu, guru besar mereka lebih sering mengandalkan Kiai ketimbang Karto. Dari situlah bibit iri itu tumbuh. Apalagi pas guru mereka wafat, beliau mewariskan kitab utama ke Kiai Anwar. Sejak itu Mbah Karto pergi dari desa selama bertahun-tahun. Waktu balik, dia udah jadi orang yang beda. Saya terdiam. Dalam hati saya berpikir, semua ini bukan cuma perseteruan biasa. Ini dendam lama, dendam ilmu dan harga diri. Malam harinya, saat saya sedang menyiapkan air wudhu untuk Kiai, beliau tiba-tiba berkata lirih, "Raka, kamu tahu kenapa aku bisa buta?"
Saya terdiam. Saya memang pernah penasaran, tapi tak berani bertanya. Itu bukan karena usia, bukan juga penyakit. Tapi karena satu malam ada seseorang yang mengirim jin lewat asap dupa. Saat itu mataku diserang dari dalam. Saya membeku. Tak perlu disebutkan siapa orang itu, saya tahu maksud Kiai. Dan anehnya, lanjut beliau, aku tak pernah membalas. Karena, kadang, balasan itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Saya merinding. Dan malam itu, saat semua sudah tidur, saya mendengar suara pintu kayu yang terbuka sendiri. Lalu suara langkah dan bisikan, seperti ada yang mengendap masuk lewat halaman samping. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh oleh cerita Pak Narto dan ucapan Kiai Anwar. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah suara langkah kaki yang kudengar menjelang tengah malam. Awalnya hanya derit kayu, seperti lantai papan yang diinjak perlahan. Lalu terdengar suara bisikan, pelan seperti berusaha memanggil seseorang dari balik tirai malam. Aku bangkit dan mengintip dari jendela. Tak ada siapapun di halaman. Tapi perasaan aneh itu tetap ada. Seperti ada yang mengawasi dari balik gelap. Karena tak tahan, aku ambil air wudhu dan mencoba tidur. Tapi begitu menutup mata, aku langsung terjebak dalam mimpi aneh. Aku berada di tengah sawah kering, malam yang pekat dan kabut menggantung rendah. Di depan, terlihat sesosok laki-laki mengenakan baju lurik dengan blangkon. Wajahnya kabur tapi tubuhnya tegap dan matanya menyala merah. Ia berdiri diam sambil memegang seekor ular besar yang melilit tangannya. Dia berkata tanpa membuka mulut, "Ini bukan urusanmu, anak muda. Pergi sebelum kau ikut buta seperti gurumu." Tiba-tiba ular itu dilempar ke arahku dan aku terbangun sambil teriak. Nafasku terengah-engah, bajuku basah oleh keringat. Kiai Anwar sudah duduk di depan pintu kamar, menungguku. Wajahnya tetap tenang. "Mereka mulai mencoba menakutimu lewat mimpi," katanya. Aku belum sempat menjawab saat tiba-tiba seekor ayam hitam muncul di halaman. Ayam itu berdiri tegak menatap pintu, tak bergerak. Kiai mengangkat tongkatnya dan berbisik pelan, lalu menggerakkan tangan ke arah ayam itu. Ayam itu tiba-tiba seperti kejang, lalu roboh tanpa suara. Aku hanya bisa menatap tubuh ayam yang kini kaku. Tapi yang membuatku lebih takut, matanya. Mata ayam itu memutih total, seperti mata orang kesurupan. Kiai berdiri pelan dan berkata, "Ini bukan santet biasa. Ini sudah masuk wilayah perjanjian." Pagi itu, suasana di rumah Kiai terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang menggerakkan daun. Udara seperti berat menekan dada. Aku sedang menyapu serambi mushola saat mendengar suara seperti kain diseret dari dalam kamar Kiai. Kukira beliau sudah bangun, tapi waktu aku intip lewat pintu yang sedikit terbuka, tak ada siapa-siapa di dalam. Yang kulihat malah sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan sapu. Di atas sajadah putih milik Kiai, ada seekor ular besar berwarna hitam kehijauan, melingkar rapi. Lidahnya menjulur-julur, dan matanya menatap ke arahku. Tapi anehnya dia tidak bergerak, hanya diam, seolah sedang menunggu. Aku mundur perlahan dan berlari memanggil Kiai. Beliau datang dengan tenang, tongkat di tangan, dan seolah sudah tahu apa yang terjadi. "Tenang, jangan panik," ucapnya sambil berdiri di depan kamar. Beliau tidak langsung mengusir ular itu, justru malah duduk di ambang pintu dan membaca doa panjang dalam bahasa Arab yang aku tak mengerti sepenuhnya. Tangannya terangkat dan suaranya pelan tapi mantap. Beberapa detik kemudian, ular itu perlahan mengangkat kepalanya, lalu tubuhnya menggeliat mundur, meninggalkan sajadah tanpa satu jejak pun. Ular itu keluar sendiri lewat jendela, lalu menghilang entah kemana. Kiai tak berkata apa-apa, ia hanya menutup jendela dan mengusap sajadahnya dengan tangan. Aku masih terdiam dan akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa enggak langsung dibunuh, Kiai?" Beliau menjawab tanpa menoleh. "Karena yang mengirim tidak menginginkan ular. Itu mati, tapi ingin menanam rasa takut di hati kita."
Lalu kenapa pergi begitu saja? Tanyaku lagi. Karena ia melihat yang lebih besar dari dirinya di dalam ruangan ini. Aku tercekat. Maksud beliau jelas, ada perlindungan yang tak terlihat, yang bahkan makhluk seperti itu pun tak berani melawannya. Namun malam harinya aku mulai menyadari bahwa musuh kami belum selesai. Karena waktu aku pulang dari warung, aku melihat Mbah Karto sedang duduk di pinggir jalan, menatap rumah Kiai dari kejauhan. Mulutnya tersenyum, tapi matanya tak berkedip, penuh amarah yang disimpan terlalu lama. Dan saat aku melewatinya, dia berkata pelan, "Terlalu lama dia hidup, sudah waktunya yang tua itu menyusul gurunya." Setelah melihat Mbah Karto duduk di pinggir jalan sore itu, aku mulai dihantui firasat buruk. Tatapan matanya bukan sekadar marah, tapi seperti menyimpan niat yang dalam, dingin, dan penuh rencana. Malam itu, aku sedang wudhu untuk salat Isya saat tiba-tiba tercium bau menyengat dari balik dapur. Wangi kemenyan bercampur anyir darah, padahal tak ada orang lain di rumah selain aku dan Kiai. Aku buru-buru periksa dapur, tapi tak ada apa-apa. Kompor mati, pintu terkunci. Hanya hawa panas yang tiba-tiba memenuhi ruang, seperti ada api menyala, tapi tak terlihat. Saat aku kembali ke ruang tengah, Kiai Anwar sedang duduk menghadap kiblat. Azan dari masjid masih berkumandang, tapi aku sadar, suara azan itu perlahan terdengar seperti dibalik. Seperti rekaman yang diputar terbalik. Aku menoleh ke arah Kiai, tapi beliau tetap tenang. Tak bergerak, tak bicara. Hanya jemarinya yang terus menghitung tasbih. "Raka," ujarnya pelan, "kamu sudah kena sasaran." Aku terdiam, bingung. Apa maksud Kiai? Yang dikirim malam ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melemahkan imanmu. Tiba-tiba tubuhku terasa berat, dadaku sesak. Suara azan itu makin lama makin kacau, bercampur dengan bisikan-bisikan tak jelas, seperti suara anak kecil menangis, orang tua merintih, dan teriakan dari jauh. Aku roboh di lantai, dan seketika penglihatanku gelap. Dalam gelap itu aku melihat sosok besar, bukan manusia, berbulu lebat, dengan mata merah membara. Ia melangkah pelan ke arahku sambil membawa kepala kambing di tangan kirinya, dan di tangan kanan, potret wajahku. "Aku datang karena namamu dipanggil." Tapi tiba-tiba, cahaya putih terang menyambar. Sosok itu memekik keras lalu menghilang. Saat aku tersadar, aku sudah di pangkuan Kiai, tubuhku basah oleh keringat dingin. "Apa itu?" tanyaku terbata. "Itu bukan jin biasa," jawab beliau pelan. "Itu kiriman. Dan dia hanya bisa masuk karena hatimu goyah." Keesokan paginya aku demam. Tubuhku lemas, mata berat, dan entah kenapa aku seperti mendengar suara Mbah Karto di telinga, berbisik sambil tertawa pelan. Dan dari hari itu aku tahu, permainan ini sudah bukan lagi tentang Kiai dan Karto. Aku pun sudah masuk ke dalamnya. Pagi itu tubuhku masih lemas, tapi aku paksakan keluar rumah sebentar, sekadar menghirup udara segar. Tapi justru saat itulah aku melihat sesuatu yang tak bisa kulupakan. Di jalan kecil belakang rumah Kiai, yang biasa kulewati menuju surau, aku melihat bekas jejak kaki telanjang, membara, seperti baru saja terbakar di atas tanah basah. Jejak itu mengarah ke arah pemakaman tua di ujung desa. Karena penasaran dan mungkin bodoh juga, aku mengikuti jejak itu. Langkah demi langkah, udara terasa makin berat. Seperti ada kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon. Burung-burung diam. Bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. Sampai akhirnya aku sampai di satu makam tua. Nisannya sudah miring, dan di sekitarnya berserakan bunga 7 rupa yang sudah layu. Di tengah makam itu, ada lubang tanah yang terbuka, dan di dasar lubang itu, aku melihat kendi pecah berisi rambut dan kain kafan terbakar. Aku nyaris muntah. Tapi yang lebih membuatku gemetar adalah tulisan merah di batu nisannya. Pengganti yang dipilih sudah datang. Tiba-tiba aku dengar langkah cepat di belakangku. Waktu kutoleh tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku ingin beranjak pulang, kakiku seperti tertahan, seolah ada yang mencengkeram pergelangan kakiku dari bawah tanah. Aku terjatuh dan berusaha meronta,
tapi tak bisa bergerak. Sampai suara Kiai terdengar, entah dari mana. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Dan seketika genggaman itu lepas. Aku pulang dalam keadaan pucat. Kiai Anwar menatapku lama, lalu berkata, "Kau sudah menginjak batas yang mereka jaga, tapi itu perlu. Sekarang kau tahu bahwa Mbah Karto tidak bekerja sendiri." Aku terdiam, keringat mengucur di pelipis. "Lalu siapa, Kiai?" Beliau memandang ke kejauhan, lalu berkata pelan, "Dia telah membuat perjanjian, tapi bukan dengan jin, melainkan dengan arwah leluhur yang dikubur dengan dendam. Dan salah satu dari mereka pernah menjadi murid guruku." Malam itu Kiai Anwar memintaku duduk di serambi rumah. Ia menyuguhkan teh hangat seperti biasa, tapi aku tahu, malam itu berbeda. "Aku belum pernah cerita siapa sebenarnya Mbah Karto," katanya sambil mengusap tasbih. Aku diam, menunggu. "Dulu, sebelum kamu lahir, aku punya saudara seperguruan. Namanya Karto. Kami sama-sama menuntut ilmu ke Mbah Hamdani, seorang alim besar di daerah ini." Kiai terdiam sebentar, matanya kosong menatap gelapnya malam. Karto awalnya cerdas, cepat paham, rajin ibadah, tapi dia tidak sabar. Ilmu yang dia tuntut bukan untuk menolong tapi untuk menguasai. Aku menyimak dalam hening. Angin malam membawa bau bunga kenanga samar, bau yang sejak beberapa hari terakhir sering muncul tiba-tiba. Sampai suatu malam, Karto mencuri kitab larangan milik Mbah Hamdani, kitab hitam warisan leluhur kerajaan lama. Dia menyepi di hutan selama 41 malam, dan saat kembali matanya bukan lagi mata manusia. Kiai menunduk. Dia datang dengan tubuh penuh raja, mengaku bisa melihat ruh dan memanggil arwah, tapi Mbah Hamdani mengusirnya. Ia dilarang kembali ke pesantren. Sejak itu dia menghilang. Lalu aku dengar satu persatu murid Mbah Hamdani wafat secara tak wajar. Ada yang mimpi buruk dan tak bangun lagi. Ada yang mendadak lumpuh. Dan akhirnya Mbah Hamdani sendiri wafat dalam keadaan sujud dengan wajah yang penuh luka. Suara Kiai mulai bergetar. Tapi sebelum wafat beliau titip pesan padaku. Kiai Anwar menoleh padaku, tajam. Kalau kelak Karto kembali dan menyeret umat ke jalannya, maka hanya doa dan karomah yang bisa menghalanginya, karena ilmu hitamnya bukan lagi sekadar kiriman, tapi sudah bercampur dengan ruh orang mati. Aku menelan ludah. Jadi, selama ini Kiai sudah tahu dia akan datang lagi? Kiai mengangguk. Dan dia sudah memulainya, dengan mengincar orang-orang sekitarku, termasuk kamu, Raka. Hatiku mencelos. Dan sebelum aku bisa menjawab, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang, disusul bunyi kentongan bertalu-talu dari arah kampung. Tanda bahwa ada yang meninggal. Kiai berdiri, wajahnya muram. Sudah dimulai. Aku pun ikut berdiri. Siapa yang meninggal, Kiai? Kiai menjawab tanpa menoleh. Anak kecil yang kau tolong waktu di warung 3 hari lalu, yang tak sengaja memakan bunga sesajen milik Mbah Karto. Dan malam itu aku sadar, permainan dendam ini tidak lagi adil. Ia tak pandang siapa korbannya. Sejak malam kabar kematian anak kecil itu, suasana kampung tak lagi tenang. Warga mulai gelisah, banyak yang bermimpi buruk, bahkan ada yang mendengar suara gamelan di tengah malam padahal tak ada hajatan. Rumah Kiai pun makin sering didatangi orang. Ada yang mengeluh sakit aneh, ada yang merasa seperti dicekik saat tidur, bahkan ada satu warga yang tiba-tiba tak bisa bicara. Tapi malam itu Kiai Anwar justru menyuruhku bersiap ke ruangan yang selama ini selalu dikunci. Sebuah ruang kecil di bagian belakang rumah, yang pintunya tertutup kain hitam dan tak pernah dibuka sejak aku tinggal di sini. Benda ini bukan untuk ditunjukkan, tapi kalau perang sudah diambang batas, ia harus dibuka, kata Kiai sambil menggenggam kunci kecil dari tembaga. Kami masuk pelan. Udara di ruangan itu terasa berat. Di dalamnya hanya ada satu rak kayu tua, sebuah karpet lusuh, dan peti besi berukir aksara Jawa kuno.
Kiai duduk di depan peti itu membaca doa yang panjang dalam bahasa Arab dan Jawa halus. Saat peti itu dibuka, aku melihat sebuah benda yang tak pernah kuduga. Tongkat kayu pendek berwarna hitam, dibungkus kain putih kekuningan, dengan segel, lilin di ujungnya. Ini bukan tongkat biasa, ujar Kiai. Ini warisan dari Mbah Hamdani. Benda ini hanya boleh digunakan saat lawan sudah melepaskan batas. Dan Karto sudah melewati batas itu. Aku masih terdiam ketika Kiai menyentuh tongkat itu. Seketika udara di ruangan seperti bergemuruh. Dari luar, terdengar suara duk-duk-duk, seperti kentongan dipukul keras-keras, tapi kami tahu tak ada yang memukulnya. Ini pertanda, ucap Kiai lirih, besok malam dia akan datang. Aku langsung tegang. Kesini? Ya, ia akan datang sendiri, tapi tidak dalam wujud manusia. Malam itu, Kiai menyuruhku berjaga, bukan dengan senjata, tapi dengan diri yang bersih dan hati yang tak ragu. Sebab jika ada sedikit saja keraguan, maka apapun yang datang akan menembus perlindungan kami. Dan benar saja. Tepat lewat tengah malam semua lampu padam. Angin besar menghantam atap, dan dari arah halaman, terdengar suara orang berjalan pelan. Tapi langkahnya berat, seperti diseret. Disusul bau anyir darah, bunga melati busuk, dan suara cekikikan kecil, seperti anak-anak bermain petak umpet. Aku gemetar. Lalu suara itu terdengar. Kiai, waktumu sudah habis, umatmu akan menyesal tak memilihku. Kiai berdiri perlahan menggenggam tongkat. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Selama Allah belum memanggil, kau takkan bisa menyentuhku, bahkan dengan 1000 jinmu. Dan itulah saat segalanya berubah. Malam itu seperti neraka kecil di halaman rumah Kiai. Suara gemuruh menggema, tapi tak berasal dari langit. Seperti ada dua dunia yang saling bertabrakan di atas tanah kampung kami. Sosok yang datang berdiri di ujung pekarangan. Bukan manusia, tapi bayangan hitam tinggi dengan kepala botak, kulit bersisik dan mata merah menyala. Meski bentuknya menyeramkan, aku tahu. Itu bukan jin biasa. Aku datang dengan haku. Suara itu bergema, seperti berasal dari dasar sumur tua. Kiai Anwar tak gentar. Ia berdiri dengan tubuh tegak, tongkat di tangan kanannya, dan tasbih masih berputar di tangan kiri. Kalau kau merasa punya hak, maka sampaikan. Tapi jangan lewat kegelapan. Sampaikan di bawah cahaya Allah. Seketika langit menggelegar, tapi bukan petir, melainkan cahaya putih seperti kilatan dari langit yang membelah angkasa di atas kami. Sosok itu melolong, suaranya berubah menjadi tangisan serak. Dia janjikan aku jadi raja dunia malam. Dia bilang, aku cukup berkorban, maka darah akan jadi jalan. Kiai memejamkan mata. Lalu dengan suara pelan, ia mulai membaca ayat kursi. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa dalam bahasa Arab dan Jawa yang aku sendiri tak paham. Dan di saat itu pula, aku melihat cahaya keluar dari tongkat yang digenggamnya. Bukan cahaya menyilaukan, tapi cahaya lembut seperti pelita yang membakar perlahan makhluk hitam di hadapan kami. Sosok itu menjerit. Aku tak sendiri, kau pikir cuma aku yang menyimpan dendam. Dia gurumu. Dia tinggalkan kami. Dia biarkan kami tersesat. Kiai membuka mata, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata di pipinya. Aku tak pernah ingin melihatmu jatuh, Karto. Tapi kau memilih jalan itu sendiri. Dan sekarang biarkan doa ini mengembalikanmu pada tempat yang seharusnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istiqamu. Tangisan itu berubah jadi jeritan kesakitan. Bayangan hitam itu seperti meleleh, dan dari tubuhnya keluar arwah-arwah yang selama ini ia jadikan tumbal. Anak kecil, wanita, bahkan para santri muda. Kiai terus membaca doa. Dan saat bacaan terakhir usai, suara itu hilang, angin berhenti. Bau busuk lenyap, dan langit yang tadi gelap kembali, terang walau hanya dengan cahaya bintang. Aku masih berdiri di tempat, tubuhku gemetar,
sementara Kiai Anwar perlahan bersujud di tanah. Alhamdulillah, satu lagi pintu tertutup. Malam itu Mbah Karto tidak mati, tapi arwah dan kekuatannya diputus dari dunia. Ia kini hanya manusia tua tanpa daya, tersesat dalam tubuh yang kosong, disimpan warga di rumah sunyi di pinggir desa. Beberapa hari setelah malam itu, kampung kembali tenang. Tidak ada lagi bau kenanga busuk, suara cekikikan tengah malam, atau mimpi-mimpi buruk. Orang-orang mulai tersenyum lagi, walau beberapa dari mereka masih menyisakan rasa takut. Mbah Karto, ia kini duduk diam di sebuah rumah kecil di ujung desa. Matanya kosong, mulutnya terus komat-kamit, tapi tak ada satu kata pun yang bisa dimengerti. Kadang ia tertawa sendiri, kadang menangis sambil mencakar-cakar lantai. Aku dan Kiai Anwar menjenguknya sore itu. Kiai membawa air doa dan beberapa lembar kain putih, tapi yang paling membuatku merinding adalah ketika Mbah Karto tiba-tiba menoleh dan berbisik dengan suara yang seperti dari masa lalu. Maafkan aku, Ki, aku cuma ingin dianggap ada. Lalu ia kembali menunduk dan membisu. Saat kami berjalan pulang, aku tak tahan untuk bertanya, Kiai, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kenapa Kiai bisa menang? Kiai tersenyum kecil. Bukan aku yang menang, Raka. Yang menang itu doa. Dan karomah itu bukan kekuatan. Ia hanya cermin dari keikhlasan. Selama seseorang hidup tanpa dendam, tanpa kebencian, maka tak ada santet yang bisa menembus. Aku mengangguk pelan mencerna kata-katanya. Sore itu kami duduk di beranda, menikmati teh pahit seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya aku merasa, bukan hanya aku dan Kiai yang duduk di sana. Ada sesuatu yang menjaga kami, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa damainya. Dan sejak malam itu, aku yakin satu hal. Ada penjaga di setiap kampung. Kadang, ia hanya manusia biasa. Tapi doanya bisa menggetarkan langit. Tamat.